Nyanyian jemaatnya aduh boring deh, bosen gitu. Apa yang jadi masalah di sini? Kadang-kadang masalahnya terletak dari pemilihan nyanyian jemaat, saudara. Bahwa pilihan nyanyian jemaat itu kadang-kadang nggak tepat dan nggak kreatif. Jadi tepat dan kreatif itu penting untuk menciptakan ibadah yang hidup, nyanyian itu. Eh, Tepat dalam arti gini, saudara, nyanyian yang kita nyanyikan itu harus bertambah terus. Tidak bisa itu saja. Saya nggak tahu ya, coba di buku, kan kita kan sering kali nyatat tiap minggu kan, lagu yang dinyanyikan tuh dari mana aja. Coba bikin ini deh, grafik, saudara, bikin, dihitung gitu, tabulasi. Berapa kira-kira dari nyanyian KJ, NKB, PKJ itu yang jemaat bisa di Wahid Hasim? Sampai nggak 400? Jangan-jangan lagu kita semua jumlahnya sekarang udah 1000 lebih, saudara. Yang bisa itu cuma 100, muter itu terus loh. Nah kalau begitu, saudara, sulit untuk menciptakan ibadah yang hidup, karena vocab jemaat untuk bisa mengekspresikan sesuatu di depan Tuhan ya cuma 100 lagu itu muter terus, saudara. Jadi repertoar umat itu harus diperluas, saudara. Ingat bahwa nyanyian umat itu adalah vocab, semacam vocabulary iman. Kalau anak saudara umur 3 tahun, 4 tahun, kira-kira udah bisa ngomong berapa kata ya? Berapa kata kira-kira? Berapa sih? 100 ada nggak? Ya, mungkin lebih kali ya. Nah, anak 4 tahun, ketika dia jadi 8 tahun, saudara, vocabulary-nya tuh tambah banyak sekali. Kalau pertama kali bisa cuma mami, papi, makan, maem gitu ya. Terus akan bertambah jadi ribuan, jadi puluhan ribu ketika dia sudah jadi remaja, dewasa. Saudara bayangkan kalau anak itu dari umur 4 sampai umur 10, bisanya cuma 100-200 kata itu terus, apa yang terjadi kira-kira, saudara? Ada banyak hal yang dia nggak bisa ungkapkan, karena dia nggak punya kata-kata untuk mengungkapkan, vocabnya tuh kurang, saudara. Dan itu menghambat pertumbuhan dia. Kita perlu khawatir kalau anak kita sampai udah remaja bisa cuma makan, mam, pap, cuma gitu doang. Ya kita juga bingung, dia juga bingung, saudara. Nggak sehat itu. Demikian juga dengan nyanyian gereja. Nyanyian itu seperti vocab, saudara. Makin orang sering kebaktian di gereja, dia harus diperbanyak vocabnya. Karena bagaimana dia bisa mengungkapkan kesedihannya pada Tuhan? Lewat nyanyian. Bagaimana dia bisa mengungkapkan sukacita lewat nyanyian? Nah kalau nyanyiannya banyak, dia bisa pilih. Ya, bagaimana dia bisa mengungkapkan nyanyian? Saya ingat ada seorang om, baru ceritanya baru bertobat nih, ceritanya baru menemukan Kristus, ceritanya dalam sebuah kebaktian entah di gereja mana gitu ya. Nah dia itu baru Kristen, jadi dia bisa nyanyinya itu sedikit sekali, cuman Bapa terima kasih, terus satu lagi apa ya, Amazing Grace, how sweet the sound itu ya, hanya 3-4 gitu loh. Dan lama-lama dia bilang sama saya, aduh saya ajarin saya nyanyi dong Pak Pendeta. Iya saya soalnya kayaknya saya mau ngomong sesuatu sama Tuhan, pengen nyanyi sesuatu, saya nggak bisa lagunya gitu. Bisanya cuma Bapak terima kasih, malah bosen kan Bapak terima kasih. Ya, dia butuh lagu-lagu baru, saudara. Dan itu yang kita harus ajarkan kepada jemaat. Tetapi ingat, saudara, lagu-lagu itu bisa diajarkan kepada jemaat nggak bisa cepat. Karena jemaat itu bukan penyanyi-penyanyi, saudara. Bukan anggota kur. Sehingga mereka hanya bisa menyanyi, betul-betul bisa lagu baru itu 1 bulan paling 1, saudara. Saya kira udah dilakukan di Waha ya. Setiap bulan kita harus mengajarkan 1 lagu baru mungkin kepada jemaat. Ya pilih 1 lagu dari KJ, NKB, atau PKJ yang baru, yang kita pikir bagus lagu ini, ajarkan setiap minggu, saudara, nyanyikan tuh setiap minggu. Sehingga 1 bulan jemaat tuh bisa dapat tambahan 1 lagu baru. 1 tahun, 12, 5 tahun, 60. Sehingga jemaat kita itu bertumbuh di dalam musikalitasnya. Mereka makin kenal banyak lagu, makin tahun makin banyak bisa punya pilihan lagu. Saudara kita sudah mencoba di Peterongan sekitar 8 tahun ya, adakan setiap bulan ada lagu baru. Dan sekarang wah banyak lagu yang mereka bisa semua, saudara. Kita pendeta-pendeta kalau milih lagu gampang gitu. Ini udah bisa, karena kita ajarin per bulan satu gitu. Tidak terasa ya, tahun demi tahun itu bertambah, saudara, koleksi lagu itu. Ya, kadang-kadang kita juga mengajarkan lagu-lagu alternatif yang di luar KJ, NKB, PKJ, tapi yang masuk dalam gereja seasas, ya dari gereja-gereja Presbyterian misalnya yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini pilihan lagu, saudara. Nah, berikutnya, saudara, ini yang penting.
Pilihan lagu itu, saudara, harus disesuaikan dengan konteks di dalam liturgi. Karena begini, saudara, kalau sebuah lagu kita nyanyikan cocok, syairnya cocok, belum tentu notasinya cocok. Ya Yesusku berjanji. Kalau itu ditempatkan di pengakuan dosa, lagunya harus teduh, bukan? Yesus, aku berjanji setia padamu karena selama ini aku tidak setia. Tolonglah aku untuk setia. Maka iringan musiknya berbeda dengan kalau di terakhir pengutusan tuh. Ya Yesusku berjanji, saya janji deh saya mau setia. Saudara lihat ya, jadi syair lagu yang sama, kalau ditempatkan di tempat yang berbeda di dalam ibadah, itu harus punya iringan musik yang berbeda juga suasananya. Nah, di sini pentingnya kita memilih dengan kreatif lagu-lagu. Saya berikan salah satu cara, saudara. Saudara, setiap lagu him di Kidung Jemaat NKB terutama, itu memiliki apa yang disebut dengan metrik. Apa itu metrik? Metrik itu adalah jumlah suku kata di setiap kalimat lagu him itu. Coba hitung, saudara. Kami puji dengan riang. Berapa suku tuh? Kami puji dengan riang. 8. Dikau Allah yang besar. 7 ya. Bagai bunga terima siang. Berapa? 8. Hati kami pun mekar. 7. Kalau saudara lihat, bentuknya adalah 87, 87, 87, 87. Kidung Jemaat itu memiliki metrik. Saudara hitung aja tuh metriknya apa. Nah, metrik ini saudara bisa dinyanyikan dengan berbagai macam langgam. Langgam yang paling terkenal apa untuk lagu ini? Kami puji dengan riang. Kan yang biasa ini kan? Perhatikan, tune ini, langgam ini juga 8787D. Coba sudah nyanyikan deh. Saudara bisa merasa ada suasana lain, ya kalimat ini jadi bunyinya lain gitu. Jadi lebih santai gitu ya, kami puji dengan riang. Tidak membosankan, lebih santai, ya lebih cocok untuk suasana yang lebih teduh. Kita bisa memakai langgam-langgam lain juga. Lagu yang tadi kita nyanyikan 8787D, kalau kita punya metrical index
Saya yang Kidung Jemaat tidak punya, tetapi kalau saudara beli buku apapun, buku him di luar negeri, entah itu Presbyterian, entah itu apa yang tebal gitu, di belakang itu selalu ada yang namanya metrical index. Metrical index isinya adalah menulis lagu yang polanya 8787D, metriknya itu apa aja. Saudara lihat. Itu banyak nomor sekian apa, saudara? Yang tadi kita nyanyikan Hymn to Joy yang pertama, kemudian kita menyanyikan Bradbury, tadi kita nyanyikan Converse, ya kemudian Nettleton, dan masih banyak yang lain. Ada sekitar 17, saudara, cara menyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang itu. Jadi dengan metrik 8787D, kita bisa menyeragam, membuat itu jadi banyak sekali kemungkinan. Melanggar hak cipta enggak, Pak? Enggak. Karena apa, saudara? Zaman dulu, orang yang ngarang lagu syair sama yang ngarang melodi itu beda, saudara. Jadi kalau orang ngarang syair, dia akan ngarang, saya mau bikin puisi yang 8787D. Dia bikin puisi 8787D. Sementara ada komponis-komponis yang nggak bisa bikin syair. Dia cuma mau bikin melodi, saya mau bikin melodi yang polanya 8787D. Lalu di buku-buku nyanyian zaman dulu, digabungkanlah itu, saudara. Jadi di buku nyanyian di bagian depan isinya adalah syair-syair 8787D. Bagian belakang adalah langgam-langgam 8787D. Sehingga biasanya orang mengatakan, mari kita nyanyikan lagu syair nomor 1 dengan langgam nomor 10. Atau syair nomor 1 dengan langgam nomor 12 gitu. Nah zaman sekarang supaya praktis, semuanya dikawinin jadi satu, saudara. Sehingga jadi kayak sekarang nih. Sehingga kita selalu kenal, ya kalau kami puji dengan riang, ya kami puji dengan riang, cuman itu tok. Padahal dari sudut himnologi banyak kemungkinan, saudara. Kalau kita tahu bahwa metriknya itu apa, lalu kita gabungkan itu dengan langgamnya apa. Contoh misalnya ini sebuah buku nyanyian bahasa Inggris, saya yang kurang jelas. Amazing Grace, how sweet the sound. Selalu di bawah tuh ada metrik, ini disebut CM atau common matter. Common matter itu Amazing Grace, how sweet the sound. 8686 ya kalau Amazing Grace itu namanya common matter. Kalau saudara lihat di metrical index di belakang, metrik yang common matter, saudara lihat ya 8686 itu banyak sekali, saudara. Banyak sekali kemungkinan dinyanyikannya itu. Dua lagu di Kidung Jemaat yang syairnya itu cocok. Ini cocok buat apa nih, saudara? Ayo. Ini lagu cocok buat apa, saudara? Baptisan ya. Ya Tuhan, pada saat dibaptiskan kami terima tanda kasih-Mu. Air bah yang barang bawa kematian menjadi tetapi selamat isi bahtera Nuh. Ini sebetulnya doa baptisan, saudara. Kalau saudara lihat liturgi yang baru di GKI, doa baptisannya sebelum baptisan ini doanya persis seperti ini. Cuma di dalam bentuk lagu ini. Dan lagu ini sangat bagus sekali, saudara, kalimatnya. Tetapi sayang, ini lagu karangan Pandop, melodinya tuh sukar dinyanyikan. Dan kalau kita ngajarin lagu ini, saudara, ke jemaat, bisa nggak tiap minggu kita nyanyikan ini? Bisa nggak kira-kira tiap minggu kita nyanyikan selama sebulan? Nggak mungkin, apa sebabnya? Kan nggak setiap kali ada baptisan, saudara. Ini kan cuma cocok kalau ada baptisan gitu loh. Lah gimana caranya supaya lagu ini bisa dinyanyikan pada saat baptisan? Padahal jemaat belum pernah kenal sebelumnya. Kita harus memakai langgam lain yang jemaat sudah kenal. Sehingga pada hari itu juga syair ini bisa dinyanyikan. Caranya gimana? Apa pertama? Lihat apanya, saudara? Metriknya. Berapa metriknya? Ya Tuhan pada saat dibaptiskan. Berapa, saudara? 11. Kami terima tanda kasih-Mu. 10 ya. Kalau saudara lihat 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10. Sehingga namanya apa? 11, 10, 11, 10, D, double. Ya. Saudara lihat di indeks metrik 11, 10, 11, 10 D. Dan saudara akan mendapatkan salah satu tunes adalah Londonderry Air.
ini menolong kita di dalam merancang ibadah, saudara. Jadi rupanya pengetahuan tentang musik gereja, tentang anatomi musik gereja, tentang metrik, tentang langgam, dan sebagainya akan menolong kita untuk merancang ibadah, saudara. Dan itu sebetulnya keunggulan dari lagu-lagu hymn yang ada di... Kenapa? Karena kalau kita memilih lagu-lagu karismatik, itu tidak memiliki metrik. Saya kasih contoh ya, lagu ini. Tahu lagu ini? Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ini metriknya 5, 6, 12, 10, 8, 8, 10, 11, 8, 10, 8. Cenderung lebih mudah untuk terekam dengan baik di dalam otak kita. Ada pertanyaan, saudara? Ini kita kalau bicarain gini bisa malam nih. Saya kira segini aja deh ya. Nanti kebanyakan. Oke, ada pertanyaan, saudara? Sebelum kita tutup. Ya, Pak. Itu kan otomatis juga kelihatannya matriksnya juga nggak gitu sesuai gitu ya. Betul, Dan kedua, pada waktu Bu Esther memberikan seminar di sini, kadang susah dimasukkan dalam karena lagu itu kan lagu baru dan lagu daerah. Kemudian kalau kita mencampurkan dengan lagu hymns yang dari tahun 1700 atau 1600, itu bisa merusak ibadah. Nah, bagaimana cara mengcombine atau menggabungkan kalau misalnya kita mau lagu pakai PKJ ini supaya bisa bikin satu ibadah yang memang baik dan suasananya memang tetap terjaga gitu, Pak. Ya, betul. Oke. Ya, jadi memang beberapa kalangan itu mengatakan lagu-lagu hymn yang pakai organ, piano gitu nggak bisa digabung dengan lagu-lagu etnik ya. Karena lagu etnik itu, saudara, yang di NKB, yang di PKJ, lagu etnik itu akan lebih hidup kalau dia dimainkan dengan musik-musik perkusif, musik-musik etnik. Jadi dengan dimasukkannya musik-musik etnik ke PKJ, NKB, maka sebetulnya gereja membutuhkan juga alat-alat musik perkusif yang lebih etnik. Karena nggak mungkin kita menyanyikan alat-alat musik etnik itu pakai organ doang gitu. Jadi aneh gitu, saudara. Ya harus pakai gitar kadang-kadang, pakai gendang segala macam. Dan di situ mungkin yang Bu Esther merasa nggak cocok karena satu pihak udah syahdu gitu, agung, tahu-tahu dung pakai gendang gitu. Nah, kalau pendapat saya, saudara, kita masih tetap bisa mengupayakan itu asal kita tahu tempatnya dengan tepat. Misalnya kita bisa menempatkan musik etnik di setelah salam damai. Karena setelah salam damai itu kan ada lagu pengucapan syukur kan? Nah, itu saatnya di mana kita bisa bersuka cita di situ. Musik etnik tepat di situ. Tapi saya setuju dengan Bu Esther kalau itu ditempatkan nyanyian pengakuan dosa, misalnya dung cek terus pengakuan dosa, jadi nggak pas. Ya tiba-tiba suasananya jadi berubah gitu, jadi itu merusak ibadah. Tapi kalau dia ditempatkan di tempat yang pas, misalnya di nyanyian pengucapan syukur, di persembahan misalnya, ya atau kadang-kadang juga bisa di lagu pengutusan, itu akan menjadi kuat, bisa menolong. Dengan catatan dimainkan benar-benar sesuai dengan etniknya, saudara. Karena juga yang kadang-kadang membuat ibadah jadi kacau, yang Ibu Esther juga alami adalah karena ketika orang menyanyikan musik etnik itu over, saudara. Ya nggak sesuai dengan apa yang seharusnya, ya. Dan itu merusak gitu. Karena lagu-lagu daerah, lagu-lagu etnik itu kuatnya di mana, saudara? Dia kuatnya di dalam ritme atau iringan. Ya di situ dia kuat. Dia tidak berpola metrik, tidak bermetrik memang. Tetapi dia kuat di dalam pola iringan. Jadi dung ada model gitu ya. Atau kalau Jawa tuh ada kayak kerenengannya itu. Ya, nah itu harus muncul, saudara. Di dalam tempat yang pas gitu. Nah memang sehingga mengaranseir sebuah ibadah dengan memasukkan lagu-lagu etnik memang jauh lebih sulit daripada hanya menggunakan lagu-lagu hymn biasa. Sehingga kalau tidak hati-hati memang bisa terjadi seperti itu. Jadi nggak bagus jadinya. Ya. Oke. Ada lagi, Pak? Sebentar, Bapak di belakang. Ya, nama saya Wisnu. Bisa diterima. Ya. Jadi orang yang bukan, katakanlah misalnya yang bukan Padang bisa masuk ke restoran Padang dan bisa menikmati makanan Padang gitu. Ya. Gitu. Demikian juga kalau yang Chinese gitu. Nah,
di lain pihak adalah mengenai liturgi gitu ya. Di liturgi sendiri itu kan ada 4 bagian dan itu merupakan satu kesatuan mestinya gitu. Nah, peran sentral yang selama ini ada itu kan bentuknya pada saat Allah berfirman, khotbah nih. Seringkali yang di tanda kutip kita bilang bahwa di GKI ini khotbahnya lama, panjang, bertele-tele istilahnya gitu ya. Sehingga memakan waktu yang jauh lebih banyak, sehingga orang berpikir bahwa jemaat berpikir kalau musiknya saya senang, hati saya senang, bernyanyi aja cukup deh. Saya nggak dengar suara Tuhan juga nggak apa-apa lah. Pulang hati saya senang gitu. Jadi menurut saya juga itu bukan merupakan suatu ibadah yang baik gitu ya. Yang Jadi banyak panjangan maksudnya. Bukan berarti khotbah panjangnya jelek gitu ya, tapi pas gitu ya. Pas gitu. Pas waktunya pun juga bukan kalau memang isinya tidak menarik dan susah dicerna oleh jemaat juga susah juga gitu ya. Jadi jemaat juga pulang, wah saya nggak ngerti isi khotbahnya apa gitu ya. Jadi musik bagus pun juga hilang begitu aja gitu. Nah jadi bagaimana kita mensiasati bahwa peran musik itu dalam liturgi itu ya harus pas, artinya kan merupakan suatu bagian daripada suatu skenario saudara. Dan itu mestinya kan menurut saya didiskusikan dengan pendetanya mestinya gitu ya. Jadi apakah ini bisa dilakukan misalnya sebelum kebaktian itu ya didiskusikan dulu dengan pendetanya, kita mau kebaktian liturgi seperti apa nih gitu loh. Nah kalau itu bisa, biasanya menurut saya akan jauh lebih baik daripada misalnya pendeta stres mikirin saya mesti khotbah, pokoknya inget-inget terus gitu kan. Si majelisnya punya, oh saya mesti melakukan apa, si jemaatnya saya mau lihat nih kayak apa nih kebaktiannya gitu kan. Jadi putus semua gitu. Ya, oke. Gitu. Ya, Jadi, betul. Jadi saya setuju dengan yang kedua ya Pak ya. Pertanyaan kedua itu bahwa memang kebaktian harus dipersiapkan. Supaya memang membentuk satuan yang indah harus ada persiapan bersama. Ya antara yang mau berkhotbah dengan semua petugas-petugas, minimal ketemu ya, membicarakan seperti apa kebaktian itu. Saya nggak tahu bagaimana dengan di White Hasim, saudara, mungkin harus dibentuk juga satu cara supaya kita bisa gimana ya, supaya sebelum kebaktian bisa ngumpul, terus bisa mendiskusikan bersama, istilahnya merancang bersama ibadah itu. Ya saya tahu di Jakarta kan orang sibuk semua ya, tapi mungkin nggak tahu, mungkin kalau penatua nanti berkumpul bisa menemukan gimana sih idenya supaya kita tuh bisa misalnya sebulan sekali kita rancang bersama, minggu ini apa, minggu depan apa, dan saya udah ada belum sih di sini rancangan setiap minggu gitu ya. Ya itu ya itu dia ya. Oh nanti apa gitu ya isinya ya. Iya. Kan ayatnya udah diketahui, temanya udah diketahui kan? Ya Bu. Loh ya isu khotbah bisa kemana-mana, tapi kan minimal kalau kita pegang ayatnya dan tujuan temanya, kita bisa kira-kira pasti ke situ lah arahnya, biar muter-muter nanti baliknya ke situ gitu. Itu aja yang kita pegang. Kalau itu sudah ada latihan, saya kira cukup baik itu ya, latihan bersama tuh. Ya entah gimana, mungkin bisa disinkronisasi lagi, tingkatkan ya untuk lebih detail. Mungkin pendeta kasih tahu, saya bakal khotbah ini gitu, kan lebih baik mungkin. Ya, yang pertama Pak, saya setuju bahwa namanya orang restoran Jepang kalau masuk ke Indonesia yang menyesuaikan dengan selera Indonesia juga ya. Betul juga. Dan memang kalau kita lihat cara ibadah kita, cara kita menyanyikan lagu-lagu dari Belanda yang ada di nyanyian rohani zaman dulu yang masuk sebagian ke gedung jemaat, itu juga nggak sama dengan cara orang Belanda menyanyi, saudara. Di gereja-gereja Belanda sampai sekarang lagu-lagu gedung jemaatnya masih dinyanyikan dengan pipe organ. Ya kebanyakan dengan pipe, nggak dengan piano gini. Mau pakai pipe yang wah megah sekali, bassnya suaranya bagus sekali itu ya. Tapi kan konteks Indonesia nggak memungkinkan kan, pipe itu mahal sekali saudara, dan siapa yang bisa memainkan? Sehingga kita toh udah membuat lagu-lagu kidung jemaat kita dalam tanda kutip ya jadi Indonesia gitu. Cara kita menyanyikan pun udah berbeda dengan aslinya sebetulnya, dan itu sah memang. Karena memang kita orang Asia, kita butuh sentuhan yang berbeda, kita nggak perlu pakai pipe. Kita suka pakai piano, kita pakai organ electone saja cukup. Ya itu memang ada penyesuaian, tapi kan nggak bisa masuk restoran Padang tiba-tiba makanannya jadi puyung hai.
Kalau itu udah berbeda sama sekali gitu. Ya kalau penyesuaian oke Pak, dan itu kayaknya harus memang. Ya. Oke, ada lagi tadi Pak David nih, Pak Penatua. Ya, Pak. Saya ingin menanyakan mengenai musik, Pak. Jadi saya pernah baca artikel juga, kan kalau sering pembicara bilang kalau memainkan musik itu atau menyanyi itu harus mengerti, misalnya pengarangnya di tahun berapa gitu ya. Jadi beda antara nyanyi chorus, nyanyi yang tahun sekarang harus megah. Tapi bagi anak-anak muda, ya istilahnya nggak mungkin lah dia tertarik untuk mempelajari itu baru bisa menyanyikan lagu itu dengan cara lama. Pasti nyaranya dia yang simpel ya cara dia sekarang. Ya, Dengan tema dia punya apa jenis musik yang dia dengar sehari-hari, ya seperti tadi jazz mungkin atau agak ngepop gitu ya. Yep. Nah itu bagaimana tanggapan kita ya maksudnya di GKI, apakah itu menyalahi? Kadang-kadang ada yang ekstrim misalnya, nyanyi satu titik salah pun ditegur. Jadi Kejem amat seolah-olah ya. jemaat atau ya kalau kantor itu jadi ahli sekali, padahal kan itu awam juga, nggak sekolahan. Jadi ada yang ekstrim kiri harus percis, beda ini aja dipelototin. Tapi ada juga yang saking bebasnya, ya dia di ngeband habis, arasmennya malah lari. Nah, Iya. menyiasati ini sebetulnya gimana tuh Pak? Saya kira jangan ekstrim kanan atau ekstrim kiri lah ya, GKI kan supaya di tengah-tengah ya. Iya, kita bisa mengimprovisasi lagu, saudara. Itu namanya zaman berkembang ya, kita bisa improvisasi gitu loh. Tapi improvisasi sampai sebatas mana? Sebatas kita tidak mengubah-ubah melodinya. Kalau lagu 4/4 diubah jadi 3/4 misalnya itu ekstrim menurut saya. Ya itu udah bikin jemaat bingung kan, lu gimana sih kok jadi 3/4 nih gitu. Bikin bingung. Atau misalnya kita ubah apa namanya nilai-nilai nada itu. Itu juga jemaat bisa jadi bingung. Misalnya lagu apa ya, misalnya sudahkah yang terbaik ku berikan, gitu kan jemaat bingung kan, karena nilainya berubah notnya. Jadi kita boleh improvisasi itu artinya membuat lagu itu menjadi lebih indah. Bagaimana cara mengimprovisasi dengan mengubah pola iringannya, bukan dengan mengubah melodinya. Jadi kita bisa bikin lagu itu jadi dalam jazz, oke, iringannya jazz, tapi melodinya tetap begitu. Itu cara improvisasi lagu-lagu gereja, saudara. Jadi yang diimprove adalah iringan musiknya memang. Tapi jemaat tetap menyanyikan dengan nada yang sama, dengan melodi yang sama. Nah, juga kita tidak perlu terlalu kaku kalau misalnya namanya kita mengajarkan jemaat, saudara, jemaat itu kan bukan anggota kur gitu loh. Sehingga memang kadang-kadang not 1/8 dengan 1/4 itu mereka agak sulit untuk membedakan. Nah, kalau cuma beda satu not, jangan gara-gara gitu terus dipelototin, terus kita ulangi dari depan. Itu malah mengacaukan kebaktian, saudara ya. Jadi menurut saya jangan ofensif gitu, yang biasa aja. Tapi gini, saudara, dari mana sih sebetulnya kita, tadi Bapak menarik nih Pak David, apakah kita tuh kalau mau nyanyikan lagu harus tahu dulu sejarahnya apa gitu ya? Mungkin bagi anak-anak terlalu ruwet kali ya kalau belajar sejarahnya ini zaman apa gitu ya. Tapi sederhana aja kalau mau improvisasi. Saudara lihat syairnya, coba ngerti artinya apa. Kalau udah ngerti artinya apa, maksudnya apa gitu lagu itu, akan lebih mudah untuk menemukan pola improvisasinya. Saya akan berikan contoh nanti sebelum tutup, Pak Steve. Saya lihat-lihat di buku-buku nyanyian yang diperbolehkan kita nyanyikan, maksudnya yang disediain di gereja, di GKI bisa dinyanyikan, itu banyak yang berasal dari lagu-lagu rakyat. Ya, Jadi seperti London Dairy Air tadi itu, lagu Wales ya. ya itu kan apa, Oh Danny Boy, Ya. ya kan. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan kadang-kadang susah nyanyiinnya. Tadi aja salah, aja ada yang kita salah nyanyikan, ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ada yang mesti 3 syllable dijadiin 4 gitu. Ya, penekanan Jadi aksennya berbeda. kadang-kadang lagunya menjadi lain sedikit. Jadi banyak lagu-lagu yang hymn yang sebenarnya umum dinyanyikan, tetapi yang Elvis nyanyikan itu sama kita nyanyikan bisa jadi lain gitu. Ya. Tekukannya agak lain gitu. Jadi kalau menurut saya kita tuh nggak bisa terlalu kaku memang.
Ya, ya. Ini seperti lagu Oh Allahku jenguklah diriku, itu adalah berdasarkan rakyat Inggris, katanya sih dari Maori, itu Search Me Oh God. Itu semuanya berdasar dari lagu rakyat. Mungkin dulu sesuai dengan missionaries, itu mereka mau yang orang-orang sudah tahu lagunya gitu, tapi diberikan perkataan Makna baru. yaitu makna gerejawi. Ya, ya. Ya, jadi kita juga nggak bisa terlalu kaku dong, karena memang lagu-lagu dulu itu juga memang lagu-lagu rakyat, bukan lagu-lagu reformis atau apa gitu, Iya, ya kan? oke. Jadi sekarang juga apa yang enak yang bisa dicernakan itu bisa aja kalau menurut saya. Jadi sinode juga nggak bisa terlalu kaku dong dalam soal itu gitu. Kita nggak kaku loh Pak. Tahu di mana letak kakunya kita? Tapi ada pendeta-pendeta tertentu yang sangat marah kalau lagu gereja dinyanyikan dengan salah, dirubah-rubah, atau menyanyikan lagu yang tidak ada di buku 3 ini. Nyanyi lagu lain, tapi yang tetap memuji Tuhan itu, ada pendeta yang marah sekali. Ya, Jadi ya. saya nggak tahu, mungkin tidak ada persamaan pandangan di sinode, tapi ternyata ada pendeta-pendeta tertentu yang di jemaatnya atau di mananya sangat kaku dalam soal ini. Jadi ini cuman bukan protes, bukan kritik, bukan Ya, apa ya, ini, ya. tapi apa maksudnya Pak? Kalau kalau Bapak bisa lebih lebih bebas gitu kita untuk bisa bernyanyi, karena kita kan mau memuji Tuhan gitu. Iya, Kita jadi kan bukannya memuji orang-orang yang bikin lagu gitu, ya Iya, kan? Oke Pak, jadi Ya, terima kasih. Oke, memang ada lagu-lagu yang diambil dari lagu rakyat, walaupun jumlahnya nggak hampir 50% lagu rakyat, nggak juga, ya paling nggak sampai 10% mungkin lagu-lagu rakyat. Tetapi istilahnya kita memakai melodi-melodi yang mudah untuk dinyanyikan oleh jemaat. Bahwa ada pendeta-pendeta yang katanya kaku, mungkin karena mereka memandang itulah musik yang tepat gitu loh. Jadi memang sinode menetapkan Kidung Jemaat, NKB dan PKJ itu menjadi buku nyanyian yang ditetapkan oleh GKI. Tapi sebetulnya kita juga bisa memanfaatkan lagu-lagu yang seasas dengan itu. Seasas. Jadi misalnya lagu dari gereja Presbyterian, himnal Presbyterian, itu kan seasas dengan kita tuh. Kita bisa memakai, menerjemahkannya. Cuman yang jadi masalah kan itu jadi kontroversial kadang-kadang. Ya jadi akhirnya jemaat, di gereja itu boleh, jemaat itu boleh kok, di sini nggak boleh. Wah jadi rame akhirnya gitu loh. Nah akhirnya untuk mempermudah, kadang-kadang pendeta-pendeta mengatakan, udahlah pokoknya daripada bingung-bingung, ini 3 buku ini, dari situ aja. Supaya nggak bingung saudara. Kadang-kadang juga kita memasukkan sebuah lagu, ternyata enak, lagunya, tapi ternyata teologinya atau ajarannya nggak sesuai dengan ajaran kita. Dan Pak Pendeta melihat, loh kok begini nih ajarannya, dia marah gitu. Ya pasti ada penyebabnya kan, nggak mungkin dia marah begitu aja, pasti ada pertimbangan tertentu. Maka kalau mau aman ya sudah, kita kembangkan aja nih buku standar kita, nggak mungkin diomelin kan. Ya, saya ingin memberikan contoh tadi terakhir ya, sehubungan dengan pertanyaan Bapak ini, soal interpretasi lagu kan. Coba saudara lihat lagu Sudahkah Yang Terbaik Kuberikan, itu ada di NKB kalau nggak salah. Ini ada Pak. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Katakanlah kita mau menginterpretasi lagu ini, saudara, nggak perlu jauh-jauh. Saudara bisa menyanyikannya gimana? Coba temponya berapa? Nyanyikan Pak. 2, 3. Sudah ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Oke, itu benar nggak ya? Tempo segitu ya? Coba lihat, perhatikan kata-katanya saudara. Sudahkah, berapa tuh? 199 ya. Coba saudara lihat isi, baca aja, baca. Maksudnya nih apa kalimat ini? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu.
Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Jawabnya sudah apa belum, saudara? Belum kan? Kalau kita belum memberikan yang terbaik, kita sedih atau gembira? Kita prihatin atau kita senang gitu? Kita prihatin, karena kita kan belum memberi yang terbaik kan? Kalau kita prihatin, kita mau nyanyi dengan cepat atau lambat? Lambat. Kenapa kita selalu nyanyi, sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Belum jawabannya. Belum kok girang gitu nyanyinya. Dan kadang-kadang ada pemusik-pemusik yang menambah girang lagu ini dengan memakai walking bass gitu loh ya. Jadi mereka menyanyikan kadang-kadang ini ngeledek namanya saudara. Saudara belum melakukan yang terbaik bagi Tuhan kok senang-senang gitu loh. Lagu ini mestinya dinyanyikan dengan nada prihatin seharusnya. Karena kita belum memberikan yang terbaik. Coba perlambat temponya, itu cara menginterpretasi lagu. Nyanyikan, saudara. Bagian tertentu ketika kalimat tanya, saya nggak main apa-apa di piano. Saya biarkan klik, apa yang terbaik, supaya pengajak iman berpikir, sudah belum yang terbaik diberikan kepada Tuhan. Ya segala ini bisa membuat kita bertanya pada diri sendiri. Tapi ketika kita nyanyikan dengan melodi, sudah apa yang terbaik kuberikan, nggak bisa kita berefleksi dengan lagu ini. Jadi interpretasi sederhana sebetulnya, mulai dari ini lagu mau suasananya kayak apa sih, mau prihatin atau cuma senang dengan lagu ini. Ya dari situ kita bisa mulai dengan tempo, kita lihat bagaimana yang harus keras, bagaimana yang harus lambat. Ya dan itu akan mempermudah nyanyi maaf menjadi hidup. Coba kita nyanyikan sebagai penutup ya,
luar biasa kalau kita nyanyikan dengan baik. Mari kita tutup dengan doa. Saudara, saya minta Pak David untuk menutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Kita syukur kalau pembinaan ini boleh berlangsung dan berakhir dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih jikalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul di kumpulan tempat ini dan kami boleh menyelesaikan sesi pembinaan mengenai ibadah, liturgi dan juga musik. Tuhan, banyak PR pekerjaan yang harus kami perbaiki di tempat ini. Mampukan kami Tuhan, bukan hanya dari penatua tapi juga dari aktivis dan juga jemaat yang terlibat untuk boleh sama-sama mengerti dan memperbaiki ibadah kami di tempat ini. Biarlah ibadah kami ini bukan hanya ritualisme biasa Tuhan, tetapi boleh ritual yang hidup, liturgi yang hidup, dan jemaat juga boleh merasakan perjumpaan dengan Engkau sendiri. Tuhan, sebentar kami akan juga berpisah, tapi kami juga mau beramat tamah, biar Kau berkati makanan yang sudah disediakan Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi fisik kami, sehingga boleh menguatkan kami dan menyehatkan kami. Kami berdoa untuk besok yang dalam ibadah kami, ya persiapkan hati kami, pikiran kami, agar kami boleh datang besok beribadah, mengalami perjumpaan dengan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.